Perkenalkan, nama saya Charlie Rimbing dari kelas 5T7. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen support system dan juga decision support system. Yang pertama adalah manajemen support system atau biasa disebut sebagai MSS. Apa itu manajemen support system? Manajemen support system adalah suatu bentuk pengelolaan yang berfokus pada pemberian dukungan, bantuan, serta pemeliharaan terhadap sistem agar dapat berjalan dengan baik, stabil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini mencakup segala aktivitas untuk memastikan sistem tetap berfungsi optimal, mulai dari penanganan masalah, pemeliharaan, hingga memberikan layanan kepada pengguna agar keberlangsungan operasional dapat terjamin. Berikut fungsi utama manajemen support system. Manajemen support system memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mendukung aktivitas organisasi. Fungsi ini tidak hanya berfokus pada menjaga sistem tetap stabil, tetapi juga memberikan layanan kepada pengguna dan memastikan sistem selalu siap digunakan. Berikut fungsi utamanya. Yang pertama, pemeliharaan sistem agar tetap stabil, aman, dan optimal digunakan. Yang kedua adalah penanganan masalah dan bantuan pengguna untuk mengatasi error serta memberikan dukungan saat terjadi kesulitan. Yang ketiga adalah pembaruan dan pemantauan sistem guna menjaga relevansi, keamanan, serta mencegah terjadinya gangguan. Berikut tujuan utama manajemen support system. Tujuan dari manajemen support system adalah untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat benar-benar mendukung kebutuhan organisasi maupun penggunanya. Dengan adanya pengelolaan yang baik, sistem tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna. Secara umum, tujuan utama manajemen support system dapat dirangkum menjadi 3 poin berikut. 1. Menjamin ketersediaan dan kelancaran sistem agar selalu siap digunakan tanpa hambatan. 2. Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna melalui layanan bantuan serta penyelesaian masalah yang cepat. 3. Menjaga keamanan dan keandalan sistem dengan pemeliharaan rutin serta pembaruan yang berkesinambungan. Berikut komponen dari manajemen super system. Komponen dalam manajemen super system pada dasarnya dapat disederhanakan menjadi 3 bagian utama yang mencakup keseluruhan proses dukungan sistem. Ketiga komponen ini saling terkait dan memastikan sistem tetap berjalan optimal, aman, serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna maupun organisasi. Berikut 3 komponen utamanya. Yang pertama, layanan dan dukungan pengguna, meliputi helpdesk serta pemberian bantuan langsung kepada pengguna, termasuk penanganan masalah atau troubleshooting ketika terjadi gangguan. Kedua, pemeliharaan dan pemantauan sistem, mencakup monitoring perawatan perangkat keras dan perangkat lunak, serta menjaga kestabilan sistem agar tetap optimal. 3. Pembaruan dan dokumentasi, terdiri atas update maupun upgrade sistem sesuai perkembangan teknologi, serta pencatatan prosedur, masalah, dan solusi sebagai acuan di masa depan. Berikut kita masuk pada apa itu decision support system. Decision support system adalah sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan, terutama pada situasi yang bersifat semi-terstruktur atau tidak terstruktur. DSS tidak menggantikan peran pengambil keputusan, tetapi menyediakan data, informasi, analisis, dan alternatif solusi agar keputusan yang diambil lebih tepat dan efektif. Karakteristik Decision Support System. Karakteristik dari Decision Support System atau DSS adalah ciri-ciri khusus yang membedakannya dari sistem informasi lain. DSS dirancang untuk membantu pengambilan keputusan sehingga memiliki keunikan dalam cara kerja dan penggunaannya. Secara umum, karakteristik DSS dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat interaktif, memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung dengan sistem untuk mencari data, menganalisis, serta memilih alternatif keputusan. Kedua, mendukung keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Digunakan pada situasi di mana keputusan tidak bisa sepenuhnya diotomatisasi dan masih membutuhkan pertimbangan manusia. Ketiga,
menggabungkan data, model, dan analisis. DSS tidak hanya menampilkan data, tetapi juga mengolahnya dengan model matematis, statistik, maupun simulasi untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna. Keempat, fleksibel dan adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan berbagai jenis masalah serta kebutuhan pengambil keputusan. Kelima, berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti. DSS memberikan saran dan alternatif, namun keputusan akhir tetap ditentukan oleh manusia. Berikut komponen decision support system. Tujuan dari manajemen support system adalah untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan dapat benar-benar mendukung kebutuhan organisasi maupun penggunanya. Dengan adanya pengelolaan yang baik, sistem tidak hanya berjalan lancar tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna. Secara umum, tujuan utama manajemen support system dapat dirangkum menjadi 3 poin berikut. 1. Database Management System atau DBMS berfungsi sebagai penyimpanan dan pengelolaan data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, mencakup data internal maupun eksternal. Yang kedua, Model Based Management System atau MBMS berisi kumpulan model matematis, statistik, maupun simulasi yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan alternatif keputusan. Yang ketiga, User Interface atau UI atau dialog system menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem, memungkinkan pengguna berinteraksi, mengolah data, menjalankan model, dan mendapatkan hasil analisis secara mudah. Kemudian keuntungan Decision Support System. Keuntungan penggunaan Decision Support System atau DSS adalah memberikan berbagai manfaat bagi organisasi maupun individu dalam proses pengambilan keputusan. DSS membuat keputusan lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Secara umum, keuntungan DSS dapat dijelaskan dalam 3 poin utama berikut. 1. Meningkatkan kualitas keputusan karena DSS menyediakan data yang akurat, analisis yang mendalam, serta alternatif solusi yang lebih jelas. 2. Mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi dan hasil analisis secara cepat melalui sistem berbasis komputer. 3. Mendukung efisiensi dan efektivitas organisasi karena keputusan yang diambil lebih tepat sasaran, mengurangi risiko kesalahan, dan membantu mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Jadi, itulah sekian penjelasan saya tentang manajemen support system dan juga decision support system. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.